Chin lip. Chin lip. Hetil chin lip. Hetil chin lip. Oke ya, ada chin lip, jaw thrust, hetil chin lip, atau modified jaw thrust. Chin lip, hetil chin lip, jaw thrust, modified jaw thrust. Itu cara membuka jalan napas tanpa alat. Yang boleh pada pasien trauma adalah Jaw thrust. jaw thrust atau modified jaw thrust modifikasi, dan chin lip saja. Ya, jangan hetil chin lip. Kalau pasien tidak trauma boleh yang mana? Hetil chin lip. Non trauma boleh yang Hetil chin lip. tok. Semua bisa. Semua bisa. Boleh. Ya, kalau tidak trauma ya mau chin lip, jaw thrust, modified jaw thrust, semuanya bisa ya. Oke, hetil chin lip. Hetil chin lip. Ya, hetil chin lip adalah menekan kepala, mengangkat Dagu. Ya, oke. Apa yang dilihat di sini? Ada hiperekstensi leher. Kalau pasien suspek trauma servikal, kalau kita gini kan ya Mati. tambah trauma. Makanya hetil chin lip tidak boleh pada pasien trauma karena ada proses hiperekstensi leher. Nanti tambah patah, memindahkan alam pasien. Mati. Alam pasien kalau hetil chin lip pasien trauma. Udah apalagi udah jejas di sini terus kita tetap lakukan hetil chin lip, ya nanti beresiko pasien pindah trauma. Ya, makanya tidak boleh hetil chin lip pada pasien trauma. Chin lip boleh. Chin lip itu tetap posisinya begini, tapi ini posisinya menekan kepala supaya tidak bergeser, bukan mendongakkan kepala. Ya. Chin lip itu hanya mengangkat dagu aja, tanpa mengakibatkan hiperekstensi leher. Boleh pada pasien trauma, tapi sebenarnya susah. Itu tenaga. Ya. Terus habis itu boleh juga jaw thrust juga tidak mengakibatkan hiperekstensi. Boleh nih jempol taruh di sini. Terus boleh juga di sini. Terus ini jangan begini. Ya, kalau itu nanti mengakibatkan hiperekstensi. Ya, jaw thrust berarti hanya memodifikasi jaw-nya aja, rahangnya aja. Jaw thrust atau modified jaw. Nah, itu membuka jalan tanpa alat. Kalau dengan alat? Ada alat apa saja? Opa. Oke, ada OPA. Apa lagi? NPA. OPA, NPA. Apa lagi? Ada ini? Apa nih? NPA ini? Opa. Ini? Apa dana? R. Ini NPA, ini OPA atau Mayo atau Budel. Ya. Kemudian ini LMA atau laryngeal mask, ya, atau supraglottic mask boleh juga. Kemudian ini adalah ET, endotracheal tube. Ini adalah Laryngoskop. ini blade sama handle-nya, ya. Tapi ini nggak bisa dipakai. Ya. Mendalan aja, ya. Oke, kapan menggunakan NPA? Pasiennya sadar. Sadar, terus masalahnya apa? Suara napas stridor. Apa dana yang ngorok? Snoring. Ya. Jadi pasien kalau snoring dia dilakukan boleh kalau snoring kita lihat dulu pasiennya sadar atau tidak. Kalau dia sadar pasang NPA. Kalau tidak sadar pasang Opa. Oke, kemudian kalau dia gargling Suction. ya, pasiennya bisa di suction. Ini yang rigid, ini yang rigid, ini yang soft. Ya, usahakan kalau pasien trauma menggunakan yang rigid. Ya, supaya nanti kalau kita menggunakan yang soft, takutnya ini masuk ke patahan fraktur basis kraniinya. Nah, jadi patahan dasar tengkoraknya. Jadi fraktur dasar tengkoraknya masuk ke sana, takutnya nanti menyedot cerebrospinalnya.
Ya, jadi misalkan menggunakan ini. Kalau tidak ada pun ya boleh, tapi misalkan ujungnya terlihat. Jangan sampai masuk entah kemana masuknya ini. Ya. Oke. Itu adalah alat yang kita gunakan. Nanti sebelum kuncinya nanti sebelum memasang apapun pada pasien harus diukur terlebih dahulu. Ya, setelah melakukan intervensi, lakukan evaluasi. Nanti ketika di initial assessment terdiri dari 2, primary survey dan secondary Survei. Primary survey berasal dari A, B, C, D, E, F, G, H, I. A, Airway, Airway, B, breathing, circulation, disability, exposure, Foley catheter, gastric tube, heart monitor. heart monitor, Biasanya apa nah? I itu foto. imaging. Oh ya. Imaging itu memfoto apa nanti yang diperlukan imaging. Ya, oke. Kemudian setiap mau masuk ke A misalnya harus mencari masalah. Masuk ke B nyari masalah. Sama seperti proses keperawatan. Sebelum kita melakukan tata laksana kita harus mengkaji dulu masalahnya apa. Tentukan masalah baru bisa melakukan intervensi, baru dievaluasi. Sama seperti kita masuk ke A. Di A itu apa yang harus kita lakukan pertama? Jangan bingung apa ya A. Di A itu masuk ini amin ya. Ngeri banget kayak lomba. Iya. Tadi juga yang saya sama. Terus kemudian yang pertama itu A. Yang pertama di A adalah suara nafas tambahan. Itu yang pertama dicari. Ada suara nafas tambahan nggak? Karena kalau ada suara nafas tambahan berarti airway-nya tidak laten. Ya, suara nafas tambahan apa saja yang muncul? Snoring, Gargling, stridor. Kalau snoring, tadi kan sudah ya. Snoring kalau dia sadar berarti NP, NPA pasien sadar ya. Diukur dulu sebelum memasang NPA. Caranya mengukur adalah sebesar jari kelingking pasiennya yang perawatnya. Ya. Kemudian kenapa kelingking? Karena dia sesuai dengan ukuran hidungnya, ngupilnya ya. Oke. Terus kemudian selain besarnya ini, Jadi kelingking. kan kita pas ya kalau jempol kan ini kelet-kelet di mana nih. Terus habis itu besarnya. Kemudian panjangnya itu dari ujung telinga ke sudut telinga boleh, atau ke ambulus nanti ulang boleh ya. Sudut telinga boleh dari ujung hidung sampai sudut telinga ya, dari sini ke sini atau ke sini sama ke ambulus nanti ulang. Itu panjangnya, besarnya sebesar pasien. Nah ini kegedean ya, ini sepertinya kegedean. Terus kemudian nanti kan ada ujung begini kan, runcingnya itu dia menempel di dinding luar hidung. Jangan oke. Nanti kasih gel dulu baru dimasukkan begini. Kalau di bagian kanan dorong ini nggak bisa karena terlalu besar. Ya, ini dorong sampai plek gitu. Kayak gini di hidung. Nah, misalnya di hidung kanan tidak bisa, runcingnya kan di sini, di tengah. Jangan seperti ini karena pernah nggak ngaca kalau di dalam hidung itu ada yang menonjol. Nah, itu kalau begini nanti dia berdarah. Jadi bahasanya seperti ini. Ya, jadi didorong dulu, baru nanti kalau udah rasa lewat, plong gitu rasanya baru diputar. Ya, didorong dulu seret, baru diputar ke bawah sampai terpasang seperti ini. Jadi saat masa ini harus menempel di sini atau ini menempel di sini. Gitu. Ya, jadi jangan lupa kasih gel. Ya, itu untuk pasang NPA. Kemudian kalau dia memasang OPA atau mayo atau budel itu menggunakan tong swatel. Kalau ada tong swatel bisa direct ya, tekan pangkal lidahnya baru langsung masuk, sudah selesai. Kalau tidak ada tong swatel berarti indirect ya. Pegang dagunya ya, masukkan di samping baru diputar ke bawah ke dalam ya, sana. Ini kecilan ketelan ini. Nah, ya kayak begitu ya kalau dia pakai OPA. Nah, setelah pasang OPA ngapain? Evaluasi. Evaluasi. Ya, setelah pasang alat selalu harus dievaluasi.
Masih ya, pasang evaluasi. Apakah Suara tambahan. suara nafas apa tadi kalau pasang apa? Snoring. Masih ada atau apakah suara snoringnya masih ada atau muncul suara nafas tambahan lain? Ternyata dia munculnya gargling, bukan suction kurang dari 10 Detik. detik nanti pasiennya ya. Ada yang kurang dari 10 detik, ada kurang dari 15 detik. Ya oke, lakukan suction ya. Ambil 1, 2, 3, 4, 5. Kok kalau memang kan kelihatan biasanya pasiennya berespon. Walaupun belum 10 detik dia udah tidak nyaman gitu ya. Oke, suction, setelah suction evaluasi lagi suara nafasnya, masih ada gargling kah atau bagaimana sampai bersih. Ya atau mungkin tiba-tiba muncul dia suara stridor. Kalau stridor dia apa kan? ETT. Dipasang NGT. ETT. Oke. Misal tadi tidak ada yang rigid, itu kan suction rigid, ini suction yang soft. Tapi hati-hati pada pasien dengan fraktur Kranii. Tanda pasien mengalami fraktur basis kranii adalah oke, dari mata dulu. Jadi lihat pasiennya dari matanya ada 2 tandanya. Rakun eyes. Merah. Betal sign. Mata dia. Merah. Sama. Rakun eyes dan braille hematom. Braille hematom. Braille hematom. Rakun eyes, braille hematom. Ya, ada 2 di mata, kemudian di hidungnya kita lihat Berdarah. berdarah namanya rhinore. Ya, operasi mancung bisa tidak adalah rhinoplasti. Jadi ingat rhinoplasti perdarahannya rhinore. Terus habis itu Telinga. otorhe, Otorhe. perdarahan di telinga namanya otorhe. Otorhe. Alat yang digunakan untuk memeriksa telinga adalah Otoskop. Perdarahannya otorhe. Gitu ya. Terus habis itu ada jejak di belakang yang namanya Betal sign. Ini ada 5 tanda pasien mengalami fraktur basis Nii. atau fraktur dasar tengkorak. Ya. Oke. Kalau ada itu hati-hati, ya. Kemudian setelah itu kalau pasiennya stridor berarti pasang ETT. tracheotom. Pasien dengan GCS di bawah, pasien trauma di bawah 8 GCS-nya juga indikasi